habis juga akhirnya lebih dari 30 juta gitu. Akhirnya gue ganti sepeda ini, akhirnya. Tapi karena lo menyukai ternyata. Ke mall paling enak kalau nggak naik Harley naik sepeda. Deh. Iya. Harley parkir di depan, sepeda parkir di depan. Iya benar. Harley bayar, sepeda kagak. Nah itu dia. Iya, ini sepeda lo kalau ke mall. Bagus buat pembuka. Iya. Halo Mom, balik lagi bersama gue Egi di Gaya Berkendara. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya kan, udah repot-repot mau kemari dari Antasari ke Bintaro. Kenapa? Karena kita sudah pindah lokasi ke Bintaro. Halo Om Roy. Woi. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe dan bagi yang follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya bumper dulu. Ya kan ini jujur tamu yang dari dulu pengen gue ajak ngobrol, lebih ke ngobrol ya, karena gue yakin gue bisa dapat insight, masukan di apa namanya di pergoesan duniawi. Om Roy, kita bicara tentang goes dulu nih ya kan. Kan gue pertama kali ketemu Om Roy itu di jalan sih dengan celana tutulnya. Dia terkenal dengan celana tutulnya ya kan. Pas gue ikut Audak 200 Solo, di depan gue nih kayak kenal nih. Karena apa? Size dia tuh besar. Size sepedanya tuh berapa Om? Size sepeda Om? 60. Jadi kelihatan gitu. Ini seorang pakai celana macan gitu kan? Iya, celana leopard. Iya. Dan dia finish duluan ya kan? Dan dia tuh di Audak gue lihat ada sering ya Om ya? Lumayan kan? Nah, ceritain Om Roy. Sejarah pasti pada kenal juga ya. Siapa yang nggak kenal namanya House of Pista yang berada di ini, alamatnya, Instagramnya silakan di follow. Kalau mau nanya tentang sepeda ini nih dedengkotnya. Coba ceritain Om Roy, kenapa lu dari awal tuh sepeda tuh di situ jadinya dunia lu? Sampai lu bikin bengkel juga gitu. Awalnya gue sepedaan tuh tahun berapa ya? 2008 ya. 2008 awalnya gue tuh. Waktu itu lagi booming tuh sepedahan tuh. Waktu itu MTB ya kalau nggak salah. MTB? Awalnya MTB. Jadi gue awalnya dari MTB sebenarnya. Oh. Ya. Apa terus, sepeda lu waktu itu? 2008? Pertama kali sepeda gue itu Diamondback. Oh Diamondback? Berat itu? Berat, orang sepeda murah cuma 3 juta. Jadi awalnya cuman ya rame lah gue waktu itu. Terus waktu itu gue overweight parah gitu. Waktu itu gue sampai 140 kali berat gue gitu ya. Oh, wow. Terus teman-teman gue pada sepedahan gitu, gue pengen sepedaan juga nih. Terus teman gue bilang, udah sepedaan aja, udah gini aja, lu siapin aja duit 30 juta. Hah? Abis itu udah ngapa-ngapain, lu tinggal main katanya. Terus gue pikir anjing, belum tahu apa-apaan suruh keluarin 30 juta kan, males gue kan. Itu 2008 ya? 2008 deh. Gede itu. Gue bilang, waduh, nanti kalau ya gue doyan gitu kan, kalau nggak doyan gue taruh duit 30 juta di garasi gue dong, gue bilang gitu ya kan. Udah, terus gue gak ikutin tuh, terus udah gue ketemu lagi teman gue yang lain, MTB? bilang, ya anak MTB juga, bro main sepeda katanya gitu. Enggak, mahal, gue bilang gitu. Enggak mahal, kata siapa, katanya gitu. Terus dia bilang gini mas bro, lu rela keluarin duit berapa buat bikin sepeda, katanya dia bilang gitu. Nah. Pada waktu itu gue bilang 3 juta, gue bilang gitu. Oke. Ayo ikut gue, katanya gitu. Gue pergilah ke itu, mana Jalan Raya Bogor tuh, ada tuh tempatnya siapa gitu waktu itu. Gue bikin sepeda pertama gue di situ, gue habis 3 juta tuh. Budget gue 3 juta, meleset 3,5 waktu itu habisnya. Gue bikin Diamondback, pokoknya full bike. Gue bikin sepeda, menurut gue sepeda gue itu paling keren deh sedunia gitu kan. Gue pikir waktu itu udah gitu deh. Main lah gue akhirnya, main. Upgrade. Mainnya ke Habitatnya bukan di Jalan Raya? Iya, gue mainnya waktu itu di jalur pipa gas, BSD, JPG. Main lah gue situ, main. Oh sepeda gue gak bisa nanjak ya. Guanya yang bego kali, enggak, ganti ini ada ganti RD gitu. Tapi bisa nanjak deh kata gitu. Jadi ada jalan yang rata gitu, terus tiba-tiba nanjak gitu. Nah itu tuh kayak yang lu mesti pindah giginya banyak gitu langsung gitu. Nah si sepeda gue tuh nggak sanggup. Bang lihat ini, gue turutin, kan harus satu. Bisa naik gitu, waktu seneng tuh ya kan, udah naik. At the end sih
singkat ceritanya gue habis juga akhirnya lebih dari 30 juta gitu. Akhirnya gue ganti sepeda ini, akhirnya. Tapi karena lo menyukai ternyata. Tapi at least gue nyobanya dari yang murah dulu gitu. Bener. Jadi karena gue nggak tahu dunia ini apakah gue doyan atau enggak, gue nggak tahu. Tapi masih di MTB yang 30 juta tuh yang masih di MTB atau lu pindah? Masih di MTB. Masih di MTB tuh. Buset. Nah terus ya udah akhirnya gue punya sepeda itu, dan sepeda itu masih ada di rumah. Oh Si iya. sepeda gue yang lebih 30 juta lebih itu masih ada di Belum lu rumah. jual? Belum. Oh iya. Masih ada. Terus ya akhirnya ya keracunan main itu, terus kemudian gue suka main ke puncak gitu kan. Puncak. Pada waktu itu terus 2012 mulai main fiksi. Semua sih gue mainin sebenarnya. Jadi gue main cross country, gue main all mountain, terus gue main downhill, sampai gue patah sini gitu dulu waktu Oh itu. iya. Lu main juga. Downhill main gue. Ekstrim itu jatuhnya. Lumayan. Iya. Kegebuk stang sendiri patahnya, goblok. Berarti kalau bisa dibilang lu udah habis banyak. Lumayan. Iya kan? Apanya nih habis banyak? Sepedanya apa celakanya? Jajannya. Jajan sepeda banyak. Kalau celakanya alhamdulillah di cover asuransi waktu itu. Oh. Iya. Cover asuransi sampai Iya. lu bikin bengkel tuh kenapa? Nah, jadi gue pokoknya ya pada saat itu gue nyobain tuh semua mountain bike, Sally, terus fiksi gitu kan, terus gue nyobain. At the end, gue terus gue 2015 sampai 17 gue sempat jadi kurir sepeda. Hah? Sempat jadi kurir. 2015? Iya. Kenapa? Apa yang lu cari? Seru aja kayaknya, gara-gara nonton Premium Rush gitu kan. Terus gue pengen, Pakai fiksi? seru nih jadi kurir sepeda. Iya, pakai fiksi gue. Oh, luar biasa. Terus gue ngelamar lah tuh di Kami Antar Jakarta gitu. Oh iya. Dia minta resume gue, ya udah gue kasih tau gue kerja di asuransi, gue manajer gini-gini, gaji gue sekian ya. Sampai gue akhirnya nggak dibalas-balas tuh sebulan. Terus gue tanya akhirnya, kenapa gue nggak dibalas-balas? Gue bilang, Om, lu seriusan mau jadi kurir, katanya gitu. Iya. Lu mau gaji berapa? Kita nggak kuat gaji lu. Gue nggak usah digaji juga nggak apa-apa, gue bilang gitu. Hah? Gue bilang gitu sama mereka gitu. Gue pengen sepedaannya doang, gue bilang gitu. Kayak seru nganter-nganter barang apa gitu. Ya udah gue kerjain akhirnya. Akhirnya mereka menerima gue gitu, dengan bayaran sama dengan rider yang lain gitu. Emang gue senang sepedaannya aja. Kok ada orang begini ya? Iya. Iya. Gue senang sepedaan aja. Gue lihat di Instagram lu tuh kan lu fotografer juga. Ya. Itu hobi. Awalnya hobi. Cita-cita awal sebenarnya jadi pornografer, Jack. Apaan tuh? Motoin cewek tanya apa lah gitu kan gitu. Itu namanya fotografer. Pornografer bilangnya gue gitu kan. Tapi akhirnya at the end gue belajar sebenarnya kan gitu. Coba akhirnya ada yang minta lah gitu, fotoin ini dong gitu, terus mereka suka gitu. Akhirnya ya kecebur secara tidak sengaja juga jadi fotografer. Sempat bikin jadi fotografer wedding sempet. Oh iya. Di majalah sempet gitu. Hobi lu banyak juga ya, jajannya banyak berarti. Lumayan, gue kalau nyebur di satu hobi biasanya pol gitu. Jadi kayak ya udah habis aja duit gue ke situ gitu. Tapi puas. Puas. Jadi gue kalau nyoba sesuatu tuh gue bawa tabung scuba, gue nyelam sekalian. Iya, bener. Nggak main cipik-cipik di pinggir gitu nggak. Iya benar. Iya. Nah kalau bengkel lu seneng benerin sepeda orang atau gimana? Gue kalau bengkel emang dari dulu gue seneng dunia mekanik gitu sebenarnya. Jadi waktu 2000 Dunia mekanik. iya 2000 dulunya gue aslinya anak mobil. Oh lu asli Ya, mobil. gue dari 92 tuh gue ikut rally Oh wow. sampai 2006. Seru juga hidup lu ya? Bukan main. Emak gue puyeng liatnya. Gue punya bengkel balap gitu. Terus gue sempet jualan velg, jualan mobil, sempet semua gue kerjain. Nah kenapa nggak bengkel mobil? Ada satu titik gue ngerasanya gue bukan yang punya bengkel. Hah? Karena gini, gue ngerasa yang punya bengkel tuh mekanik gue. Oh iya benar. Kesel gue jadinya. Jadi gue kayak yang menggantungkan seluruh bisnis gue sama satu orang mekanik ini gitu. Iya, benar. Dan gue tidak bisa bilang enggak sama dia. Dan dia selalu tahu kalau gue pas punya duit. Oh itu. Bos, anak gue sakit nih, boleh kasbon dulu nggak? Iya, Anak iya. ini itu kesel gue yang itu. Oke. Gitu. Jadi kayak gue tidak bisnis ini bukan bergantung di gue. Iya. Walaupun gue yang marketingin, gue yang jalanin apa, dan gue tahu prinsipnya mekanik, gue tahu. Tapi kan nggak mungkin kan nih Jack, badan segede gue ngolong-ngolong gitu, Iya, nggak benar. mungkin gitu. Benar. Iya, jadi ya udah. Terus gue satu titik gue kayak fakta aja, tai lah, males lah gue gitu. Udah capek gue gantungin bisnis gue sama orang lain gitu. Oke. That's it, ya udah. Akhirnya gue stop di 2006.
anak gue kedua lahir pokoknya. Oke. Gue berhenti balapan, gue berhenti bikin bengkel, dan pada waktu 2006 itu jalanan Jakarta mulai sucks. Oke. Gue give up main mobil, gitu. Habis itu main motor. Nah, cerita bengkel sepeda nih, lu Bengkel bikin, sepeda. memutuskan tuh. Nah, jadi gue terus-terusan tuh. Jadi gue dari doyan, tadinya gue cuman penikmat sepeda gitu ya. Ya. Sepeda gue banyak gini. Gue cuman pakai. Terus at the end Main sepeda lah ya. main sepeda lah gue gitu kan. Gue jadi kurir apa. Terus pas 2019 kayaknya gitu. Gue dikasih tahu sama temen gue aplikasi namanya Carousel. Oke. Nah, terus Carousel itu lu bisa setting, lu tinggal di Singapura gitu. Gitu. Nah, waktu itu gue lihat di Singapura tuh, waktu itu gue lagi gila-gilanya fixed gear tuh. Nah, terus gue lihat di Singapura ada beberapa barang yang harganya lebih murah dibanding di Indonesia. Iya, gue jelas. Ya kan? Ambil minum nih. Iya. Terus akhirnya 2019 gue coba-coba gue bisnis itu barang-barang second. Dari Singapura. Jadi dari Singapura. Jadi gue beli barang-barang fixed gear dari Singapura gitu, kayak wheel set gitu, Mavic Ellipse gitu, gue beli dari Singapura. Terus gue bawa ke Jakarta gitu. Kayak jadi gue selama 2 minggu nih, gue waktu 2019 itu sebulan itu gue 2 kali terbang Singapura. Buset. Iya. Shopping. Tiap bulan, iya. Segitu keracunannya. Segitu menguntungkannya. Hmm. Iya, jadi waktu itu gue cari wheelset atau apapun yang harganya di sini lebih mahal, gue beli itu biasa di Singapura. Nah, gue pasin itu, gue nyari barang selama 2 minggu tuh, gue pasin sehari. Ya. Gue janjian ketemu sama si A nih jam 9 pagi di MRT mana gitu. Ntar jam 10 gue ketemu si B, jam 11 gue ketemu si C, terus sampai jam 8 malam biasanya gue. Jadi gue punya tas segede gini nih. Itu penuh biasanya kalau udah malam. Iya. Terus gue gotong itu ke hotel gitu kan. Tadinya gue niatnya pertama kali gue pergi itu gue pengen pulang malam itu juga. Ternyata penerbangan malam itu mahal. Oh. Yang murah tuh penerbangan pagi. Akhirnya gue cari hotel kayak yang dorm gitu, yang kayak apa, sharing gitu, yang penting murah lah ya buat tidur doang. Backpacker. Nah, gue tidur situ. Besok pagi gue pulang. Dan itu gue kerjain selama setahun tuh. Nah, happy lu ya. Enak orang-orang ngeliat gue kayak anak orang kaya gitu kan. Pagi Jakarta, siang Singapura, besok udah Jakarta lagi, wih anjing juga lo katanya. Dia bilang banyak duit lo katanya. Iya, dia nggak tahu aja gue nyari duit kan gitu. Gue jadi tukang pulung Jeng di sana sebenarnya. Udah akhirnya pas selama setahun itu gue kenalan lah sama beberapa toko di Singapura gitu yang sampai sekarang alhamdulillah kita masih bekerja sama, dia jadi distributor gue, which is si Vistel Cyclery gitu. Gue ketemu waktu itu pertama kali gue belanja apa gitu sama dia, terus dia kayak, terus gue juga sempet gue juga jualan chrome industry tuh. Gue ketemu distributor di sana juga, terus mereka lah yang meyakinkan gue untuk kenapa lu nggak buka offline store, dia bilang gitu. Jadi mereka kirim barang. No, gitu maksudnya mereka nanya-nanya kan, lu sering banget di Singapura katanya kan, gue tiap 2 minggu kesana kan gitu, lu sering banget ngapain sih katanya. Ya gue beli barang gini terus gue jualan. Lu jualan di mana? Dia bilang gitu. Online di Twitter. Gue jualan di Twitter waktu itu. Kenapa lu nggak buka itu aja? Aduh, belum berani gue. Terus at the end akhirnya at some point mereka convince gue untuk memberanikan diri untuk buka offline store gitu. Nah, waktu itu bengkel tadinya offline store aja. Orang gue nggak ngerti benerin sepeda, nggak ngerti gue. Tapi gue ngerti prinsip mekanik tuh, gue ngerti. Tapi gue belum pernah melakukannya gitu. Nah, jadi gue bisa jadi mekanik sepeda itu learning by doing sebenarnya. Jadi gue kerjain sepeda gue sendiri atau ketemu masalah ya gue cari tahu gimana caranya, solusinya, atau gue tanya orang. Ya. Akhirnya pas 2020 awal itu ada tempat namanya Halal Park tuh di Senayan, di dalam GBK. Benar. Nah, disitulah House of Vista berdiri. Oh, di situ. Pertama kali itu gue berdirinya tuh di GBK. Jadi waktu itu itu kan proyeknya si Wika itu punya project punyanya Wika, dia kerja sama GBK, dia bikin Halal Park di dalam itu. Dia itu buat ngebantu UKM baru yang baru mau ini. Nah, mereka tuh sewain satu kontainer itu 2,5 juta per bulan, itu udah include listrik sama
keamanan. Oh, udah include listrik. Udah include. Enak banget kan gitu. Oh, terus bayar boleh bulanan. Oh, cakep. Iya, makanya gue berani untuk buka store. Bayar bulanan, iya kata gitu. Nanti kita akan mau bangun mall di dalam GBK. Jadi dari sini tuh jembatan nanti buat kita masuk ke mall, katanya dibilang gitu. Jadi kita, Om ditaruh di sini setahun, dibilang gitu. Oke. Jadi jamin garansi setahun ya gitu udah. Oke, udah masuk deh gue. Bikinlah gue House of Pista gitu dengan barang-barang yang gue bawa dari Singapura itu. Kenapa Akhirnya, namanya House of Pista? karena waktu itu nggak ada toko sepeda yang khusus fix gear. Iya benar. Iya, dan gue pengen punya rumah fix gear pertama di Jakarta gitu. Oke. Jadi kalau boleh dibilang sih pada 2020 itu untuk toko fix gear pionirnya tuh adalah House of Pista waktu itu, karena belum ada waktu itu. Iya. Dulu waktu zamannya 2012 sih Ada. Velodrome, ada Rocket gitu kan, terus dan mereka hilang semua, dan terus gue kayak pengen anjir Adain kok lagi. ada lah gitu kan. Ntar jadi kayak anak fix gear tuh ada punya tongkrongan di mana gitu, nah berdiri dari situ. Itu lebih ke Gitu. khusus ke fix gear atau gimana? Fix gear, awalnya gue fix gear, semuanya jualan fix gear dan barang-barang messenger lah gitu yang kayak tas apa gitu, nah kayak gitu. Ya udah bukalah akhirnya gue di situ. Buka 1 bulan buka, COVID, lockdown, anjir kayak. Berarti 2020 awal. Awal Februari gue bang, Maret lockdown, udah, iya. kasus. Ya udah terus, tapi kita tetap jalan. Tapi akhirnya itu si Wika sama GBK tuh keles gitu, mereka ada masalah gitu, akhirnya tuh Halapark dibubarin. Iya, gue tahu. Juni apa waktu itu, ya udah terus gimana ya gitu, wah pindah ke rumah dulu deh, pulang ke rumah nih. Nah terus kebetulan temen gue sekarang di Prapanca itu rumah temen gue, waktu itu dia tahu gue udah nggak di Senayan lagi, terus dia bilang bikin rumah gue aja mau nggak, katanya nanti gue bikinin kontainer-kontaineran. Ya udah mau, bilang gitu. Ya udah akhirnya Agustus 2020 itu jadi itu tempat, akhirnya gue pindah ke situ sampai sekarang gitu. Oh. Apa tujuan dari House of Pista sekarang? Apakah masih fix gear apa? Sekarang sih kita nerima semua sepeda sebenarnya, tapi spesialisasinya masih di fix gear gitu. Cuman saat ini sih lumayan kayak kita jualan juga frame gravel gitu, karena si distributornya aku di Singapura tuh jualan. Dia kebenaran dia authorized dealernya Cinelli di Singapura gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, terus dia kayak konsultasi sama aku gitu, gravel gimana ya gitu. Ya di Jakarta sih lagi naik gitu, udah masukin aja nanti gue bantu jual gitu. Ya, akhirnya gue mulai melenceng-melencengnya ke gravel paling gitu, tapi main bisnisnya tetap di fix gear. Tapi lu sebagai foundernya gitu ya, lu masih gila goes, masih gila. Iya kan? Iya. Karena gue tidak menemukan moda transportasi paling nyaman selain goes gitu. Coba ulang lagi. Iya. Nggak menemukan moda transportasi yang lebih enak daripada goes. Bikin dan lebih cepat. Iya. Paling cepet, gue kan waktu itu masih sempat kerja di asuransi ya. Sampai sekarang masih sih gitu. Kantor gue tuh di Kuningan. Oke. Gue kalau naik mobil ke Kuningan itu 2 jam. Iya. Naik motor itu 1 jam. Naik sepeda 40 menit, Jack. Coba lo pikir. Paling enak buat lo mana? Iya kan? Lu naik motor di Jakarta aja sekarang macet bisa berhenti loh. Iya, gitu. Kalau lu naik sepeda macet nih, lu lawan arah emang ada yang marahin? Nggak ada. Lu naik trotoar emang dimarahin? Nggak ada. Lu naik motor naik trotoar dimarahin? Iya kan? Iya. Okay. Jadi saat ini gue menemukannya mode transportasi yang paling cocok di Jakarta buat gue sepeda sebenarnya. Sebagai mode transportasi, tapi lu lihat Audak rajin. Iya. Iya kan? Terakhir ikut Audak berapa tuh? Berapa kilo? Kemarin 200. Nah, lu kayaknya senang di 200 deh. Kayak sweet spot lu gitu. Enggak juga sih. Kemarin gue cobain, gue terjauh gue 400. Ya, Bali. Jauh banget itu. Lumayan. Ngelilingin berarti Bali kan? Keliling Bali. Iya. Kemarin 200 mana? Kemarin terakhir 200 di Solo. Solo. Itu apa? Liburan lo? Nemenin temen. Jadi iya. Sama lah kayak waktu lu sama si siapa namanya Wira tuh, ya kan Wira nemenin lu. Iya. Nah, sekarang gue nemenin temen gue. Gitu. Dia belum pernah ikut. Iya, ini ada bule-bule yang suka temenan suka goesan gitu, terus mereka waktu itu ketemu sama Om Bob kebenaran.
diracunin lah, udah selalu gini. Ya udah terus mereka mau, terus kayak yang mereka tuh nggak siap gitu, maksudnya kayak yang dua-duanya nih bule nih kagak punya Garmin Jack, jadi mau nggak mau kan gue Iya. mesti nemenin ya, kalau kagak hilang tuh bule dua nih, ya udah akhirnya gue nemenin mereka gitu. Gitu ceritanya sebenarnya sih. Tapi lu banyak gunain sepeda ya, kayak banyak banget frame. Pasti lu udah banyak banget. Lumayan, Iya kan, gravel juga, Iya. iya kan, road bike juga. Iya. Nah itu ya kan kita nggak bisa jelasin ke seseorang kalau misalnya kenapa gue pakai ini, kenapa gue pakai ini, tujuannya kan beda ya. Ya, Iya kan? tujuannya beda. Benar. Nah, menurut lu kalau sebagai pemula nih masih banyak om sekarang orang yang baru goes, iya kan? Kalau buat mode transportasi ya om, jangan langsung ke fixed gear. Tergantung orangnya sih sebenarnya, menurut gue doyannya apa gitu. Kalau gue sih saraninnya kalau cowok mah pakai gravel should be fine gitu. Oke. Tergantung budget sih sebenarnya. Level, udah ini kita balik ke budget. Budget berapa sweet spotnya om? Lu nyaman dah? Sweet spot. Pemula om, 5 harusnya lu udah dapat sepeda enak. 5 juta. full bike apa frame doang? Full bike. Hmm. Di awal ya. Kalau habis itu lo keracunan urusan lu ya, gitu. Cuman kalau untuk awal lo mau main, gue saranin jangan terlalu beli sepeda yang murah-murah banget gitu. Kenapa om? Nggak enak dinaikinnya. Udah gitu aja ya. Iya. Gitu apa? Nggak enak aja naiknya. Nggak enak. Nanti lu nggak doyan. Biarpun partsnya bagus. Nggak mungkin bagus kalau murah. Iya juga ya. Sama aja gini om. Lu kayak mobil deh. Iya. Mobil rodanya 4. Ya, Avanza sama BMW naiknya enakan mana? ya nggak usah ditanya om. Nah, sama. Analoginya sama kayak gitu. Padahal kalau lu bilang apa bedanya? Sama-sama ada mesinnya ya kan? Iya benar. Sama-sama ada mesinnya, rodanya sama-sama 4, sama-sama ada AC-nya, sama-sama ada power steering-nya. Iya. Dinaikinnya enakan mana? Enakan BMW pasti gitu. Jadi kesimpulannya sepeda makin mahal makin enak. Iya. Iya bener sih. Iya. Itu apa adanya ya. Iya, maksudnya ngomong jujurnya ya gitu. Jujur ya, nggak dibikin. Iya, nggak dibikin-bikin. Tapi dari brand om, rekomendasi lo apa? Kalau misalnya yang menurut lo Pemula enak, nih. tanpa budget ya? Pemula ya? Enggak, budgetless. Budgetless? Oh banyak. Banyak Yang banget. favorit lo apa? Soal banyak banget om merek om. Favorit gue? Ya. Apa ya? Saat ini sih gue lagi pengennya number 22 sih. Oh, gitu iya? ya. Kenapa? Itu keren menurut gue gitu. Kerennya Bikinan Amerika, titanium, dan gue belum punya. Oh yang paling penting hal ketiga tuh ya, lu belum punya. Iya. Iya. Kalau Tapi ada nggak Cinelli gue udah punya gitu ya. Nah, Cinelli kan oke lah, recommended ya. Dia nggak ada, dia juga ada yang untuk apa namanya pemula, budget pemula juga Ada. Itu recommend juga ya. Cinelli rekomen. Ada nggak yang frame mahal? Jangan beli itu nggak enak. Ada. Mau nyebut mereknya? Nggak enak. Teman-teman ada yang pakai soalnya. Jadi kayak apa ya? Banyaklah sekarang sepeda yang orang-orang bilang culture gitu. Ya kan? Itu brandnya kan? Brandnya culture. Harganya mahal. Begitu lu naikin not that enak gitu. Ngerti nggak lo? Oke. At the end, maksudnya gini, misalnya kayak brand A nih, gue nggak usah sebut lah ya gitu. Ya. Harganya 40 juta gitu. Oke. Ini frame doang. Rem doang. Buset. Rem doang nih 40 juta ya kan. Ketika lu naikin, gini rasanya. Harusnya nggak gitu. Harusnya kalau lu keluar duit 40 juta nih beli frame, anjing enak banget di frame gitu. Nah, harusnya gitu. Iya benar. Kalau sampai lu, gini rasanya, berarti kan gitu ya. Nah, ketika itu gue ngerasanya dengan 40 juta gue bisa dapat kualitas yang lebih baik, performance yang lebih baik dengan harga segitu. Oke. Gitu. Jadi yang dibilang brand culture itu nggak menjamin dong? Nggak jamin enak. Dulu mungkin enak. Dulu mungkin culture. Sampai dia Dulu mungkin culture. Iya, dulu mungkin. Belum tentu enak. Oh. Iya. Dari awalnya nggak enak juga bisa gitu. Maksudnya kayak bukan nggak enak sih, biasa aja rasanya gitu. Atau itu faktor cocok ketika soal gue nggak cocok ada
Ya, contoh Bisa juga. mes ya, misalnya Ya, mes yang road itu, gua nggak cocok. Ya. Ini mahal gitu kan. Enaknya di mana gua sampai nanya ya? Ya. Kayak gitu. Ya kayak gitulah gitu. Oke. Tapi mungkin for some people ya cocok-cocok aja kali ya. Cuma Mungkin. gua nggak bakal beli harga segitu. Ya, gua masih banyak frame yang menurut gua bagus lah. Ya misalnya kayak contoh misalnya apa ya? Gue suruh beli standar 40 juta sama Nemotik gitu. Nah, Gue pilih Nemotik. Nemotik. Ya, iya benar. Kenapa? Nemotik. Harganya sama, Harga 40 sama. jutaan Harga gitu. sama. Tapi Nemotik itu menurut gue lebih personal. Karena Nemotik itu lu beli bukan sepeda jadi. Bukan. Lu milih. Lu Custom. milih, lu custom. Ya, benar. Gue mau order Nemotik. Dulu tuh 6 bulan jadinya tuh sepeda. Sekarang bisa sebulan. Karena sekarang tuh Nemotik udah frame-nya udah jadi, tinggal sisa ngecat. Oke. Dan ketika lu pesen, lu order, lu pilih warnanya gitu. Jadi menurut gue itu lebih personal gitu. Dengan Secara harga yang sama. material sama kan? Sama-sama besi kan? Material sama-sama besi ya gitu. Iya. Cuman kayak lebih personal aja buat gue gitu. Cuman kan sekarang standar lagi ya, Ya. wow lah, lagi naik banget. Cuman di Motik tuh pertama kali gue lihat, Iya. wah langsung jatuh Iya. gue. Di Motik mungkin material gue nggak tahu mana yang lebih bagus, tapi ya nggak tahu ya lebih Material, kalau ngomongin material, menurut gue semua material bagus. Tergantung lu butuhnya apa sih sebenarnya. Kayak contoh kayak gue waktu ikut yang Audax 400 itu, menurut gue sih gue salah sepeda ya menurut gue. Jadi gini, ceritain. awalnya tuh gue pikirnya kan gue biasa 200. Nah ditantangin waktu itu sama Mbak, udah lu ikut 400 lah katanya. Waduh anjir nih, gimana ceritanya, gimana caranya, strategi gimana gitu. Nah at the end gue berkesimpulannya pada saat itu, oke, 400 jauh, berarti gue harus cari sepeda yang paling enteng. Ya kan? Akhirnya gue pilihlah road bike gue Planet X di rumah, ada karbon, ya kan? Ketika gue jalanin tuh 400, ketika finish, lu tahu, tangan gue mati rasa, Jack. Tangan gue mati rasa semuanya, pantat gue mati rasa, pedesnya udah kagak kehitung deh pokoknya. Dan tangan gue mati rasa selama 6 bulan loh. Lo percaya nggak? Iya. itu gara-gara apa? Karena karbon itu menurut gue stiff banget. Kakunya parah. Sakit jadi, semuanya sakit gitu. Bener. Ngobrol-ngobrol sama orangnya, long ride mah paling enak pakai steel jack, dia bilang gitu. Besi. Terus gue pikir iya juga ya, kalau steel tuh kan agak flex dia. Iya, flex. Jadi tuh kayak kenyamanan nggak terlalu stiff gitu. Gitu. Jadi, Banyak Audax. Itu bentang Jawa pernah ke karbonan. nah itu gue nggak ngerti pantatnya dari apaan, gue nggak ngerti tuh orang tuh gitu. Menurut gue sih nggak gitu. Jadi, wah salah nih gue nih. Artinya, nah gue pengen coba jauh lagi pakai aluminium atau pakai steel. Gue ikut Audax 200 pakai steel terus loh. Iya, gue tahu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gue nggak pernah karena sampai 6 bulan tuh. Audax tuh paling enak di 200 atau 400? Gue rasa 200 deh. Paling enak 200. Lebih wisata. Oh, Iya kan? 400 tuh nyiksa. Nyiksa. Kecuali emang lu suka banget ultra gitu. Gue sih lagi suka ultra gitu, cuman gue sih mau ulang 400 mau gitu, cuman Apa yang lu cari? nggak tahu ya. Kalau lu tanya, lu cari apa nih, nggak tahu juga sih gue. Apa dengan Doyan aja gue sepedaan jauh gitu, kayak sebenarnya kayak kalau buat gue kayak gue ngalahin egonya gue sendiri aja gitu. Kayak gue sanggup nggak sih 400 gitu. Karena jujur ngomong lah, banyak lah orang yang nyeremin gue dengan postur badan gue gitu. Alah, orang gendut mana bisa sih dia sepedaan jauh gitu. Iya. Kayak gue kayak pengen membalik stigma itu aja. Oh, jangan salah, dia kuat Gitu. banget. Parah. Gitu ya, kayak. Parah. Dan gue itu sering terjadi sama gue waktu zamannya gue main MTB 2008, Jack. Oke. Iya, gue mainnya di puncak tuh ya. Tuh ada nanjaknya tuh gitu. Nah, pertama kali nanjak itu gue glepak tuh. Gitu. Tapi 6 bulan setelah itu, gue bisa nanjaknya sambil ngerokok, Jack. Anjay. Iya. Dan waktu di awal di tempat start gitu, gue banyak dilihat orang tuh yang kayak kenalan kan gitu, orang baru, dia ngeliat badan gue gitu sih, gitu kayak, ala bisa apa sih dia gitu. Begitu, dia kan baru main situ ya, begitu tanjakan, gue salib dia sambil ngerokok, ayo om. Makan tuh. Mamam tuh, gitu. Iya. Oh itu puas banget gue, asli, beneran. Tapi gue pikir lu ngeliat sepeda tuh, ini gue pakai 200 kayak apa ya? Kayak mau ngerasain juga gitu. Nah tuh gue diomelin tuh sama Om Bob tuh, gue gonta-ganti mulu sepeda waktu itu tuh 200 ya kan? Iya benar, gue lihat juga gitu. Jangan begitu lu kan.
Lu nggak bakalan ketemu enak kayak lu tentuin satu sepeda lu buat Audaxan gitu, udah itu aja terus gitu. Lu pakai itu aja terus gitu. Sok apa? Yang lu pilih buat Audaxan? Sekarang gue pakai Zydeco Cinelli. Oh, Zydeco. Zydeco tuh alloy kan? Alloy. Alloy? Sebelumnya gue pakai Cinelli Hobot Leg. Oh iya, Ya, itu sama gua tuh. Iya, Hobot Leg Interrail itu. Nah, gue lama pakai itu tuh. Nah, itu gue nggak ada masalah tuh. Gue gantinya gara-garanya sepedanya laku sih sebenarnya. Dibeli sama customer gue, ya udah. Terus gue kayak ganti apa ya? Masa gue beli Hobot Leg lagi, terus kayak waktu itu gue jualan Zydeco bikin ini aja deh gitu, ya udah. Akhirnya gue nyobain Zydeco sih. Zydeco so far so good sih buat gue. Alloy jauh lumayan stiff loh. Tapi oke masih. Tapi enak oke. kok. Oh, masih ada toleransinya, masih oke lah ya. Terus kan bannya kayak gue pakai 32 atau 38 gitu kan. Oh, gitu. Nah, yang waktu gue 400 itu kan ban gue 25. Oh, 25 aja kan road bike kan gitu ya. berasa Jadi kan semuanya. sakit Semuanya. dan Iya. jalan Indonesia itu tidak semulus yang lu kira kan gitu ya. Maksudnya apalagi ketika lu main di daerah nih pasti ketemunya jalan-jalan semi gravel lah gitu. Jadi best sepeda yang buat ultra gitu sih 32 paling minim ya menurut gue sih. 30 boleh lah, tapi ya Memang ban itu semakin tipis semakin enteng. betul. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Jadi mendingan at the end gue pikirnya lebih baik lo buang tenaga lo dikit tapi lo dapat nyaman ya gitu. Iya. Kayak yang Lebih enjoy. ketika lo lebih enjoy sepedahannya, otomatis kayak fisik lo lebih kuat ya gue ngerasanya gitu, maksudnya Lu juga kayak lebih happy. jadi kan lo kayak nggak ada rasa beban gitu. Jadi kayak lo sempet lihat kanan kiri, sawah gitu apa gitu, sempet videoin apa gitu, nggak mikirin yang sakitnya di badan lo gitu. Oh, penting jawab. Bentang Jawa mau kalau ada yang sponsorin. Oh, berarti tergantung sponsor. Iya kan? Iya. Saya itu nggak main-main latihannya Om ya. Asupannya, target titik-titik di mana lu istirahat makan. Iya, kayaknya lebih serius gitu ya. Serius. Tapi kalau lu ngomong, Tapi lu sanggup Om, gue yakin Om. lu nanya mau gue, Om lu Audax latihan nggak sih? Sejujurnya gue nggak pernah latihan tau. Audax. Mau latihan? Pertama kali gue ditantangin Audax itu sama Om Bob nih. Lo ikut 200 deh, nggak usah bayar katanya gitu. Gue dikit, iya deh, iya aja gitu. Karena kan belum pernah kan. Iya aja dulu ya. Terus iya aja dulu gitu, terus nggak enak gitu kan. Iya deh, iya aja gitu. Terus abis gue iya deh, besok baru gue mikir selama gue pernah paling jauh tuh berapa ya? 120 kilo, udah gitu. Oke. Itu juga mainnya dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore itu pulang ke rumah tuh. Tapi lebih main kan? Main ke Bogor pulang lagi gitu. Aulah kumahang kayak wae lah, gue bilang gitu. Udah, ya udah. Pas hari H, pokoknya gue waktu itu persiapannya cuma 3 hari sebelum hari H. Gue nggak pegang sepeda. Lu nggak mau sepeda? Nggak pegang sepeda, gue takut enak. Jadi gue pegang sepeda. Beda gue di situ gitu, gue nggak pegang. Gue makan aja. Udah. Buset. Pas hari H udah jalanin. Itu Audax apa? Jakarta. Pertama kali gue Jakarta 200. Oke. Terus pas lu ngerasain 200, emang bener ada nyandunya Om? Tapi kalau lu Pas finish, iya. anjir mainan apaan sih nih? Waduh, gue nggak mau lah ikut lagi, gitu. 2 hari kemudian, Enak. kapan lagi Audax lagi kan? Gitu. Em serius, kayak nyandu gitu. Iya, Kayak nyandu, ada sakitnya nyandu kayaknya deh. Iya, bener. Jadi kayak yang, terus besoknya gue ikut habis Jakarta, Solo, ketemu lu itu. Oh, iya. Iya. Lu inget nggak pas terakhir tuh ya, yang Solo? Pikir kan udah rata ya, ternyata rolling gitu, gitu kan anjing ya gitu. Nggak berhenti Om? Gue sampai finish tuh ya, gue marah-marah mau tau lu. Iya, siapa sih yang bikin rute nih? Gak sekolah, gue ulang. Udah jangan marah-marah nih, bir kan. Itu kan sih bir. Kan mendingan aja terus turun ya? Iya. Nggak begini pusing kita. Iya kan lagi, wah tinggal 10 kilo lagi nih gitu kan. Gue shoot gitu, lari 25 nih. Wah, ini mas setengah jam nyampe nih kata gue gitu kan. Tapi tiba-tiba begitu lihat lagi, kok turun 18, kok turun 17, nih nanjak nih gue. Anjir, kesel kan gue gitu. Dan itu nggak sekali kan, berulang-ulang terus gitu, kesel dah. Tapi itu Om Bob bikin gomelin. nyandu. Om Bob gomelin dikit malah ketawa-ketawa doang. Kesel kan gue, ya udah tuh lepak gitu. Pada waktu itu kan bareng sama yang 400 tuh. Iya benar. Ada, terus tiba-tiba ada opa-opa datang umur 70 apa dokter.
Oh iya. Iya, dia celaka tapi dia ditabrak motor terus dia dievak sama Om Bob balik ke finish gitu. Tanya sama Om, oh nggak apa-apa Om. Gue lagi ada dia punya apa kayak bang bed yang ditidurin gitu. Gue lagi tidurin di situ minum bir gitu kan. Tiba-tiba gue dicolek sama Om Bob. Tuh opa-opa aja ikut 400 anjing gue digituin. Kesel gak? Gue 200 udah mau mati kok. Dia ikut 400 cengar-cengir doang. Terus lu agit 400 Terus gitu? udah akhirnya udah nyobain lah akhirnya gue gitu. Setelah memberanikan diri ya udah akhirnya gue cobain aja. Tapi jauh bedanya Om itu. Asli. 400 jauh banget itu. It's all about mindset sih sebenarnya. Kayak gue selalu nipu mindset gue sih sebenarnya. Lu nipu diri lu sendiri? Nipu diri gue sendiri. Kayak 400 itu cuman lu 200 mainnya 2 hari gitu. Iya benar. Gitu. Teorinya mau begitu. Jadi begitu gitu kan. Begitu. Terus kalau gue misalnya gue 400 nih udah nyampe 200, wah udah separuh, masa ya gue quit gitu kan nggak mungkin ya. Udah terusin aja deh gitu. Gue suka gitu. 400 kan lu tidur di jalan, 200 enggak? 400 iya. Iya kan? Iya. Gue tidur di pom bensin tuh waktu itu. Cuman 15 menit udah jalan lagi. Gue mau no thank you dah. Terus gue mikir, nah gue sering juga gitu. Gue nipu kan tinggal 200 lagi nih. Iya. 200 kalau kita lari 25 km per jam berarti 8 jam kelar nih. Padahal mah kagak kan udah capek ya. Kagak pernah terjadi. Itu mah. At the end 18 jam juga tuh. Iya benar. Om, terakhir nih Om, saran buat kan sekarang kita sepeda tuh memang lebih turun daripada yang dulu. Yes. Iya kan. Nah, kita Pasaran maksudnya? secara goeser juga ada banyak juga pindah lari, ikut lari juga. Oh, iya. Ada yang ngejogrok juga di rumah, padahal punya sepeda. Iya. Nah, kalau nggak kita nih yang apa namanya tetap mempertahankan gitu sepeda. Ya kan ada saran nggak Om? Suruh sepeda gitu Om, maksudnya suruh sepedaan. Suruh sepedahan. Ya, keluarin gitu. Lu lari juga nggak sih Om? Enggak. Gue paling benci lari. Jujur banget ya. Iya gue jujur lagi. Iya Om, nggak apa-apa Om. Gue nih daripada suruh lari 10 kilo, mendingan gue suruh ikut Audax 400 gue. Kenapa? Iya. Berat ya? Iya berat buat gue lari 10 kilo mah. Gua kuat. Padahal kalau lu tanya, lu pernah nggak lari 10 kilo? Pernah, gue pernah ikut coloran pernah sekali gitu. Tapi kalau suruh ulang lagi kayak gue males gitu. Tapi kalau gue suruh ulang 400 nih, mau? Mau ya? Bisa gitu ya? Iya gue juga ngerti, gue terlalu cinta sama sepeda gue kayaknya. Nah, itu dia. Nah menurut gue sih sekarang pada saat ini tuh waktu pandemi itu kan banyak pesepeda karbitan yang ketika COVID mereka sebenarnya olahraga itu lain. Mereka nge-gym, mereka berenang, apa pada saat itu, tapi kan semua fasilitas itu kan close. Bener. Nah mereka pindah ke sepeda gitu. Nah saat ini yang tersisa menurut gua adalah yang kru pesepeda sebenarnya. Jadi pesepeda pandeminya itu udah hilang sekarang. Ya sekarang tuh mereka seperti saatnya jual-jualin sepedanya gitu. Tapi ya buat teman-teman yang punya sepeda sih, saran gue sih mendingan lo keluarin lagi deh gitu. Maksudnya melihat Jakarta yang kayak tambah macet gitu, mendingan lu upgrade sepeda lu enak, lu pakai buat kantor kayak, buat kemana kayak gitu. Iya, buat ke mall kayak gitu. Tapi banyak Om yang nanya, yang DM itu masih malu nih saya ngomongnya, saya baru mau ngerakit sepeda, nanya-nanya parts itu kita jawab kan ya. Jawab Pak. Karena kita seneng dong. Iya. Udah lama kita nggak baca begitu. Iya kan. Bener. Mendorong orang buat sepeda. Nah, saya tahu saya telat. Nggak ada telat bro. Nggak ada telat bro. Gua aja mulai sepedaan umur berapa berarti? 12 umur 35-an kayaknya kok. 35-an? Iya, 2008 ke sekarang berapa tahun? 35. 24 kurang 8, 16 tahun. 16 tahun. Main sepeda. Iya. 16 berarti 34 waktu itu. Nggak ada masalah. Iya. Gue mulai sepeda umur 34. Tadinya nggak sama sekali gitu. Iya. Jadi nggak ada kata telat sih sebenarnya menurut gue gitu. Betul. Jadi nggak usah anggap olahraga kalau nggak, lu jadiin mode transportasi lo aja. Iya. Kalau nggak main aja main sepeda. Main aja. Jangan terpusat ke, kalau emang udah suka mungkin pelotonan ya silakan. Tapi lebih ke main aja dulu. Main aja kemana-mana naik sepeda gitu. Bener. Enak tau kemana-mana naik sepeda. Emang enak? Sekarang gini, lo ke PIM bawa mobil
Sabtu jam 5 sore, mau nggak lu? Enggak, nyari parkir juga. Nyari parkir aja kayak tai, ya nggak? Iya kan, bener. Kalau lu naik sepeda nih, di depan lobi itu ada parkiran, nanti tinggal bawa gembok, ceklak gitu, kelar lu. Beneran. Iya beneran. Gitu. Weekend ke mall paling enak. Kalau nggak naik Harley, naik sepeda. Deh. Iya. Harley parkir di depan, sepeda parkir di depan. Iya bener. Harley bayar, sepeda kagak. Nah itu dia. Tuh. Iya, ini naik Bagus, sepeda lo kalau ke mall. bagus buat pembuka. Iya. Om, makasih banyak Om. Sama. Udah mampir sini bercerita banyak. Sama. Semoga bisa menginspirasi ya kan. Kalau misal mau tanya-tanya, langsung aja ke Instagramnya House of Pista aja ya Om. Yes. Kalau mau ketemu Om Roy silakan. Datang aja, Langsung. nggak beli nggak apa-apa kok. Iya, terutama anak-anak fiksi yang belum pernah ke House of Pista, silakan datang ke House of Pista. Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan, gaya benar.